Jadi gitu, itu sifat aslinya gitu. Saya orang Malang loh, bener sakit hati saya nengok di depan kiai bilang kayak gitu. Saya masih ada undangan 3 kali di Malang nih. Apakah pantas seorang calon presiden loh ya ngomong kayak gitu di depan kiai? Nah, ini yang lucu sekali ya, yaitu lembaga survei Rasa Buzzer di sini ya. Di sini ada berita dari viva.co.id. LSI Denny JA pengakuan suka nonton video bokep bikin elektabilitas Ganjar merosot. Ini survei capres loh ini. Ini survei capres. Kok tiba-tiba malah membahas tentang video ini? Ini sangat lucu sekali. Nah, kalau memang pertanyaannya seperti ini, pasti juga masyarakat akan tidak memilih. Tetapi coba kita balik. Misalkan di sini, yaitu ketika calon capres, bahkan Prabowo di sini mengaku culik aktivis 98 pada Budiman. Tidak tahu 13 orang masih hilang. Di sini kira-kira hasil surveinya apakah akan tetap 40%? Di sini menurut saya survei di sini sangat lucu sekali. Menurut saya lembaga survei ini ya seperti buzzer ya kalau menurut saya. Nah, di sini saya penasaran kira-kira seperti apa sih? Nah, di sini dari Viva, yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan tajam elektabilitasnya jelang memasuki masa-masa kampanye pemilu 2023. Sebab rekaman lama soal Ganjar mengaku suka menonton video seperti itu masih berefek negatif. Direktur KCI LSI Network Aji menjelaskan ada 4 hal yang dapat membuat elektabilitas Ganjar merosot tajam untuk pemilu presiden 2024. Di antaranya kata dia, rekaman lama Ganjar yang mengaku suka nonton video itu berefek negatif. Menurut dia, isu ini terus dihidup-hidupkan terutama organisasi berbasis keluarga dan agama. Data menunjukkan sebesar 86% publik menyatakan kurang wajar, tidak wajar sama sekali calon presiden yang suka nonton video. Dari sisi ini saja masih terbuka lebar sisi elektabilitas Ganjar yang bisa terkikis, kata Aji di Jakarta pada 20 November 2023. Ini menurut saya sangat lucu sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa sih? Di sini kira-kira setuju nggak ya dengan temuan dari LSI Denny JA di sini? Di sini dari Yusuf Dundum, yang ini tidak berbahaya. Apaan sih? Udah tua-tua juga masih demen blue film. Ya seperti itulah. Gua yakin banyak juga yang sering nonton video pada munafik. Ya, menurut saya semua juga suka nonton video seperti itu, apalagi pada saat masih muda ya. Menurut saya ini munafik lah kalau tidak suka. Menurut saya Ganjar Pranowo di sini menurut saya capres yang apa adanya, tidak ada polesan, tidak ada topeng di sini. Ya, Ganjar memang seperti ini. Menurut saya apa adanya dan juga polos. Menurut saya sangat bagus sekali lah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut saya sangat keren sekali menurut saya, tetapi di sini membuat elektabilitasnya malah turun dengan pengakuan yang menurut saya semua capres-capres pasti mempunyai rekam jejak yang sangat wow sekali. Bayangkan di sini malah dari Pak Prabowo Subianto malah mengaku pernah melakukan hal-hal yang menurut saya juga sangat wow sekali, dan Anies Baswedan rekam jejaknya sangat wow sekali. Tetapi kalau Ganjar menurut saya di sini semua orang pasti pernah lah melihat video yang diungkapkan Ganjar pada saat lalu podcast bersama Deddy Corbuzier. Menurut saya seperti itu. Nah, di sini yaitu bahkan ketika pada waktu lalu Pak Prabowo, bayangkan kalau Ganjar kan dikenal sangat dekat dengan rakyat ya, bahkan juga ucapannya selalu halus, bahkan juga tidak kasar, tidak nada tinggi. Menurut saya sangat bagus dan bahkan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Terbukti juga ketika Ganjar Pranowo memimpin di Jateng, menurut saya Ganjar sangat bisa menyerap aspirasi. Terbukti di situ ada program beli tanah dapat rumah, dan bahkan juga masih banyak
pendidikan gratis, dan bahkan juga siswa-siswanya sudah bekerja di luar negeri. Menurut saya sangat keren sekali. Dan program-program yang keren dari Ganjar adalah satu rumah ada sarjana. Di situ menurut saya bisa mengangkat derajat dan harkat dan juga bahkan juga ekonomi ya program Ganjar tersebut, yaitu satu rumah minimal sarjana. Menurut saya sangat keren. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu ramai diperbincangkan ya, yaitu ketika Pak Prabowo Subianto melakukan diskusi dengan kiai kampung yang berada di Malang. Di sini menurut saya juga banyak kecaman ya. Menurut saya juga tidak elok ketika calon presiden bahkan sama ulama, sama kiai, bahkan dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Seharusnya kan diskusi itu mencapai kemufakatan ya. Tetapi di sini malah seolah-olah Pak Prabowo tidak tahu dari apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kampung di sini. Nah, di sini bahkan juga ada yang protes keras dari video di sini. Seperti ini videonya. Minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Capres 02 Pak Prabowo Subianto. Tutur kata tawaduk di depan ulama, di depan kiai tidak ada sama sekali. Ya Allah, diajak salaman sama kiai. Coba kalau Bu Megawati seperti itu, wah, kemarin tuh waktu Gibran sama Kaisang nggak salaman, padahal udah salaman, mau salaman lagi, kalian kalau goreng setengah mati, bisa kalian caci maki Bu Mega itu. Ini calon yang kalian dukung, jelas-jelas kiai ini mau mengulurkan tangan, mau jabat tangan. Kalian alasan apa? Alasan Pak Prabowo ningkluk? Enggak. Ingat 2019 Pak Jokowi mau salaman, mau jabat tangan, mau cipika kiri cipika kanan. Beliau mengos kan, dia nggak mau kan? Jadi gitu. Itu sifat aslinya gitu. Saya orang Malang loh, bener sakit hati saya nengok di depan kiai bilang kayak gitu. Saya masih ada undangan 3 kali di Malang nih. Apakah pantas seorang calon presiden loh ya ngomong kayak gitu di depan kiai, di depan ulama? Coba perwakilan dari Malang tuh, kiai itu ulama itu sudah ada usulan dibilang jangan kasih ikannya, kalau bisa dikailnya, kasih kailnya biar tidak ngajarin santri malas itu. Apa katanya? Ya kalau kamu nggak mau ya sudah, banyak yang lain membutuhkan. Bukan begitu jawabannya Pak. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Ini video seperti buat PSI ID. Waktu Ibu Megawati difitnah, cuek dengan Kaisang yang ingin salaman. Buzzer RPI hingga caleg dari PSI ributnya bukan main. Tapi giliran Prabowo Capres, mereka sendiri melakukannya terhadap para kiai dan videonya sangat jelas mereka diam hilang entah kemana. Silakan nilai, apa partai seperti ini pantas mewakili anak muda? Apa partai seperti ini pantas untuk dipilih? Ya, dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Ratu Bagus Batam. Setiap partai memiliki tindakan dan pilihan sendiri. Pemilu perlu menilai kebijakan dan perilaku partai secara cermat sebelum membuat keputusan. Ini dari John. Prabowo ternyata masih ngambekan. Anies juga nggak disalamin. Sarung tangan dari Anies nggak muat di tangan Prabowo. Di sini dari Cats. Mau di cover sebagus apapun, kalau memang pada dasarnya kejam ya tetap kejam. Ingat, baru capres. Kalau bener jadi bisa lebih sangar. Mereka udah buta terhadap kebenaran. Nafsu kekuasaan sedang menjalar tubuhnya seperti sembahannya, yaitu Pak Lurah dan sekeluarga. Bener Mbak, coba Bu Mega yang seperti itu sudah heboh seluruh Indonesia. Kita pilih pemimpin yang menurut hati nurani kita patut jadi pemimpin, yang punya nilai budi pekerti yang luhur. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya kalau melihat dari video ini, gemoynya langsung hilang ya. Entah gemoynya hilang kemana. Ya, apapun itulah, saya berharap semoga saja pemilihan presiden besok pada Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.